Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam. Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya, kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya, jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya, sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana, sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa, tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keos segala macam. Alah ya, saya jadi Islam dari tahun 94 sampai sekarang mengikuti acara perdebatan berpuluh-puluh kali yang nggak pernah ada keributan, tidak pernah ada sampai baku hantam, nggak pernah ada. Itu bullshit semua, bohong semua. Beberapa waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alafnya mau lagi, bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak?
bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai. Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, Ustadz. Mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya ya mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Wong mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal.